Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah minggu ini. Saya percaya sepanjang minggu ini kita telah ditolong oleh Tuhan. Walaupun di tengah-tengah jemaat kita juga berduka cita oleh karena salah seorang jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan pada minggu ini. Namun saya percaya bahwa keluarga tetap dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kami sambut kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita satu di dalam doa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, terpujilah Tuhan, kita diberikan selalu kesehatan dan juga kekuatan. Dan pada hari ini betapa Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 29 ayat yang kedua mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, mari kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan menyucikan kita sehingga kita layak ya menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian atau nyanyian yang mengatakan kudus, kudus Allah yang Maha Kuasa. Puji
masuk dalam doa syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan kor nomor 4. Datanglah dalam hatiku, tersedia tempat bagimu. Dan setelah itu kita akan berdoa. Saya persilakan kita semua berdiri, saudaraku. Mari kita menyanyikan kor ini dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib dan mulia. Maka patut bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua pertolongan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus sepanjang minggu yang telah kami lalui. Tuhan sudah jaga dan lindungi kami. Dan juga kami jemaat-jemaat yang masih dalam duka cita. Karena Engkau telah mengangkat anak-Mu almarhumah Febrianti Tulende. Maka kami percaya bahwa Tuhan juga menjadi penghiburan bagi seluruh keluarga Bapak Sony, Cika dan Ola. Bagi kami semua juga jemaat-jemaat Tuhan. Dalam berbagai aktivitas kami Tuhan sudah tolong kami. Pagi hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau, karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami, dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberkati, dan seluruh rangkaian ini Engkau berkati ya Bapa. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, kuduskan hidup kami, dan layakkan pelayanan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Dan biarlah Engkau berkenan menyucikan hidup kami. Menguduskan hidup kami. Dan kami boleh merasakan hadirnya Tuhan dalam hati kami. Kami membuka hati kami untuk Tuhan tempati saat ini. Sehingga sepanjang ibadah ini hadirat Tuhan kami rasakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita menyanyi saudaraku, nyanyian nomor 323. Saya percaya kita suka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah lagu yang kita nyanyikan saat ini. Nyanyian nomor 323. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang keduanya saja. Surga,
setiap saat kita menceritakan kasih Yesus kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita menyanyikan beberapa kor. Dengarlah bunyi-bunyian dan juga ya kami berjalan. Mari kita menyanyikan kor ini. Persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita memberi persembahan kita, maka kita menyanyikan nyanyian nomor 182. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Nyanyian nomor 182. Mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan kor nomor 13, kelimpahan berkat. Itu yang kami minta, dan setelah itu Mayor Honro akan menaikkan doa syafaat kepada kita. Nyanyian nomor 13 kor doa, kelimpahan berkat. Itu yang kami minta.
kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, yang kami sembah di dalam anak Allah Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu bersyukur oleh karena kami telah memperoleh anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang Engkau beri kepada kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau telah menyatakan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati di dalam kami melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga pada hari ini kami dapat membawa persembahan kami kepadamu. Maka kami berdoa, terimalah persembahan kami ini. Berkatilah persembahan yang kami persembahkan ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, baik persembahan yang kami berikan sebagai syukur kami, persembahan sukacita kami, mungkin juga persembahan-persembahan persepuluhan kami. Terimalah semua, dan kiranya Engkau terus memberkati kami, melimpahkan berkat-berkat baru, hadirkan dalam setiap pekerjaan usaha kami masing-masing. Kami percaya Engkau cukup bagi kami. Bapa kami dalam surga, kami juga bawa kepadamu beberapa pokok doa kami. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini masih terus terjadi, masih terus orang-orang banyak yang terpapar dari virus ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Engkau menghentikan wabah virus ini. Dan upaya-upaya pengobatan maupun juga pencegahan melalui vaksin, kami juga serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua itu. Berkati juga pemerintah dan bangsa Indonesia, baik dalam penanganan COVID ini maupun juga dalam semua pekerjaan-pekerjaan pemerintah kami. Biarlah Engkau menolong mereka. Kami mohon berikan keamanan dan tambahkan kesejahteraan di dalam bangsa kami ini. Berkati aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Demikian juga kami bawa dalam doa kami pelayanan belak keselamatan secara khusus regional Indonesia Timur. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati dengan segala tantangan yang ada, baik di wilayah ini, di wilayah Maluku, juga di Papua. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan membesarkan pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Kami juga serahkan kepada Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat yang menjadi pokok doa kami pada minggu ini, yaitu keluarga Bapak Jeffrey. Juga pokok doa kami untuk Saudari Ratih, Saudari Ingrid, Saudara William Philip, Saudara Charles Abram, Saudara Daniel Jackson, Saudari Deslian Komile, Saudara Johan, Saudara Ishak Hisnusa, juga Saudari Indah Mulyani, Saudara Aan Bulage, juga Saudari Erina Reski, dan juga Saudara Rory. Tuhan, biarlah setiap keluarga maupun juga setiap perorangan yang kami sebut ini, Tuhan tolong mereka, Engkau beri berhasil dalam kehidupan mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, dan apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka, boleh itu boleh berhasil dengan penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan. Biarlah mereka juga tetap diberikan berkat kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga bawa dalam doa bagi keluarga Bapak Sony Tulende. Kami terus berdoa kiranya penghiburan daripada Tuhan dan kekuatan serta roh ketabahan beri kepada mereka, di mana mereka baru saja mengalami duka cita, tapi kami percaya Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah kami dapat memahami dan mengerti, dan kami melakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Markus pasal 2
ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Yesus memanggil orang berdosa. Kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan tadi, maka kita bisa melihat bahwa Yesus memperdulikan orang yang dalam penilaian orang banyak, orang itu tidak baik. Dalam penilaian tokoh-tokoh agama pada waktu itu, mereka menilai bahwa orang itu jahat atau orang itu seorang yang harus dijauhi. Macam-macam penilaian yang diberikan kepada orang-orang yang seperti Lewi ini yang tadi dibacakan kepada kita. Tetapi kita melihat bahwa Yesus mau datang kepadanya. Yesus datang kepada orang atau kepada Lewi ini, bahkan dia makan di rumahnya. Kita tidak tahu apakah makanan itu memang sudah dibawa oleh murid-murid, lalu nanti rumahnya pakai rumah orang atau Lewi ini, atau memang Lewi sendiri yang membeli itu. Ya, tadi dikatakan kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa masuk bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Kita lihat, jadi Yesus masuk ke rumah itu dan Yesus makan. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada pemungut cukai ini, atau yang disebut namanya di sini Lewi, "Mari ikut aku." Yesus memanggil dia untuk bisa mengikut Yesus. Kita tahu apa pekerjaannya, dikatakan pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu sudah jelas pada saat itu dalam masyarakat yang namanya pemungut cukai itu orang yang tidak baik. Sebab pekerjaannya menagih bea atau pajak masyarakat pada waktu itu, dan itu tidak ditagih dengan jujur, tetapi ada penipuan, mungkin bisa
istilahkan seperti itu. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tetapi Yesus memanggil dia, orang yang berdosa seperti itu. Dan bukan saja memanggil dia untuk pergi bekerja di tempat yang berbeda, tapi justru Yesus memanggil dia untuk ikut Yesus. Tema renungan kita ini bahwa Yesus memanggil orang berdosa. Yang kita renungkan adalah untuk apa Yesus susah-susah memanggil orang berdosa seperti itu? Atau buat apa Yesus memanggil orang berdosa seperti itu? Tadi di dalam ayat terakhir sudah dijelaskan di situ ya. Itu Yesus menjawab mereka di situ, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, untuk apa orang berdosa itu harus dipanggil, bahkan ikut dengan dia, ikut dengan Yesus, seperti Lewi ini tadi. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, ini yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa Yesus ingin supaya orang berdosa yang dipanggil untuk ikut dia ini, dia berhenti. Berhenti apa ini? Berhenti sudah melakukan dosa. Jadi Yesus memanggil dia ini, mari ikut aku. Yesus mau supaya berhenti sudah untuk melakukan dosa itu. Jadi kalau Yesus memanggil orang berdosa bukan berarti Yesus itu nanti cemar dengan orang itu karena orang ini berdosa. Lalu kalau Yesus diikuti oleh orang seperti itu, maka nanti Yesus jadi cemar. Bukan seperti itu. Tetapi orang ini dipanggil oleh Yesus untuk ikut dia supaya Yesus menguduskan kehidupannya. Supaya di dalam kuasa Yesus ia dibenarkan, ia dikuduskan dan diselamatkan. Kalau dia taat terhadap panggilan Yesus itu. Dan memang ternyata taat. Kalau kita melihat dia taat sekali. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat bahwa bisa jadi pada waktu itu Lewi mendengar itu dia dipanggil, mikir panjang dia, berpikir dia, saya mau ikut Yesus ini. Bukan dalam arti dia seakan-akan dia merindukan itu sebelumnya. Bisa jadi dia nggak pernah merindukan itu. Sehingga dia merasa, saya mau diajak, saya mau dipanggil oleh Yesus. Pasti setidaknya dalam pikirannya, dia berpikir, wah ini ada risiko yang harus dibayar. Ada yang harus dia lepaskan. Yaitu keuntungannya selama ini. Banyak untungnya itu. Bayangkan kalau pajak satu orang misalnya dia harus hanya bayar 2 dinar atau 1 dirham. Dilipat gandakan. Banyak untungnya itu. Sudah bisa beli motor bebek. Tapi dulu belum ada motor bebek. Kalau untuk sekarang ya. Atau mungkin beli mobil barangkali. Kalau berapa orang, berapa ratus orang, itu berlipat-lipat. Beruntung. Pasti mikir, wah saya diminta untuk ikut ini. Berarti ini saya tinggalkan, ini saya lepaskan ini. Kadang dalam kehidupan kita hari ini juga, timbang-timbang ini luar biasa. Perhitungan itu seringkali terjebak kita, sehingga banyak orang condong kepada lebih baik pilih harta duniawi daripada pilih ikut Tuhan, daripada pilih untuk hidup dengan benar. Tapi saudara, coba baca di dalam Amsal 11 ayat 4. Kalau kita mau berbicara dulu mengenai harta. Mengenai harta di dalam Amsal 11 ayat 4 itu mengatakan begini.
pada waktu kedurhakaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Ya, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tadi saya bilang menyelamatkan, ternyata teksnya melepaskan. Saudara, Lewi tahu itu, bahwa harta yang dia kumpulkan selama ini, harta yang dia kumpul-kumpul itu kalau terjadi kedurhakaan tidak ada berguna. Tidak berguna, saudara. Yang berguna apa? Tinggal kebenaran. Dan Yesus itulah kebenaran. Itu sebabnya kalau kita di dalam Kristus, berarti kita sudah punya kebenaran. Dan itu yang melepaskan kita dari ibarat maut itu tadi. Banyak orang terjebak karena pemahaman yang tidak difahami dengan baik mengenai kedudukan harta. Nah, apakah harta berarti kita tidak perlu? Oh, perlu harta. Apakah kita tidak memerlukan harta? Perlu. Tapi tentu harta yang tentunya datang dengan baik. Dan jangan sampai karena mengumpulkan harta, lalu kita lupa Tuhan. Ini yang menjadi berbahaya. Karena mengumpulkan harta, sampai lupa doa. Karena mengumpulkan harta, sampai lupa ini hari apa. Sudah lupa bahwa ini hari Minggu dan hari beribadah. Karena mengumpulkan harta, kadang-kadang kita sudah lupa tanggal. Ini tanggal berapa? Jangan-jangan sudah tanggal 40. Nah, ini maunya 1 bulan 40 hari. Nah, itu sudah terjadi, sudah kekeliruan di situ. Tapi kita melihat Lewi di sini taat, ikut Yesus. Dan dengan demikian dia menang. Karena apa? Dia jadi berhenti dalam dosa itu. Jadi ini maksud Tuhan. Kenapa Yesus memanggil itu? Supaya dia berhenti. Tapi Yesus berikan solusi. Saya mau kamu berhenti, tapi ikut dengan saya. Jadi Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak boleh seperti itu, maka Yesus memberi solusinya. Ini caranya seperti itu. Kebanyakan orang hanya melarang. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi nggak ada solusi. Akhirnya orang yang ditegur, orang yang dianggap salah itu berputar-putar saja di situ. Tapi Yesus tidak demikian. Ketika Yesus mengatakan bahwa Adam, Hawa, engkau telah jatuh ke dalam dosa. Maka solusinya apa? Yesus datang. Ya. Dia dari sorga, datang dalam dunia. Solusinya apa? Dia jadi domba untuk tebusan. Domba Allah untuk tebusan dalam dosa itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah menutup rahmatnya, anugerahnya dalam kehidupan kita. Ia selalu memberikan solusi. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka harta yang kita miliki luar biasa. Coba kita lihat Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat yang ke-18. Kalau kita membandingkan keuntungan kita mengikut Yesus dengan keuntungan kita, ya, jika kita terus cari harta dunia tapi lupa Tuhan, coba lihat ayat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin kita menderita karena apa? Kita harus menyangkal diri dengan harta. Kita harus menyangkal diri, kita harus memberi waktu kita untuk Tuhan karena kita harus memberi waktu berdoa, kita harus memberi waktu beribadah. Kita harus memberi waktu merenungkan firman Tuhan. Seakan-akan waktu itu sudah digunakan dan kita tidak menggunakannya misalnya untuk mencari. Ya, orang bilang bahwa waktu itu uang. Banyak orang di situ tertipu di situ. Waktu itu uang. Coba kalau misalnya waktu itu adalah milik Tuhan dan Tuhan pasti sediakan uang itu. Nah, ini luar beda pemahamannya.
Ini nanti tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita kelak. Ayat dari 2 Korintus 3 ayat 10. 2 Korintus 3 ayat 10. Dalam 2 Korintus 3 ayat 10, bagaimana Paulus punya pernyataan ketika dia membandingkan waktu dia mencari di luar Tuhan itu seperti apa. Dia katakan di sini dalam 2 Korintus 3 ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi kalau saudara mengerasa bahwa harta itu begitu mulia, begitu luar biasa, begitu menjamin, tapi kalau saudara sudah kenal Yesus, ternyata Yesus jauh lebih menyenangkan bagi kita. Jauh lebih menyenangkan bagi kita. Artinya bahwa perlu kita punya harta, tapi jangan sampai karena mencari harta kita lupa Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Carilah Dia lebih dahulu. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Maka dengan demikian kita tidak akan terjebak, akan berhenti untuk melakukan dosa. Hidup kita kudus di dalam Tuhan. Kita dikuduskan di dalam Tuhan. Tema teritorial kita bahwa merayakan refleksi kekudusan dalam Kristus. Saya kira Lewi ini seorang yang ada dalam perayaan merefleksi pengudusannya dalam Kristus karena dia berhenti melakukan dosa itu. Dan itu Yesus yang memberikan kepadanya jalan keluar untuk berhenti dari hal itu. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, lalu kita melihat lagi mengapa Yesus memanggil. Tadi itu yang pertama. Mengapa Yesus mau memanggil orang berdosa itu? Tadi dalam kalimat terakhir, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Yang kedua, supaya dirubah pandangan lama itu. Tuhan ingin membuat supaya dirubah pandangan lama. Pandangan lama itu apa? Kalau kita melihat pada ayat 16 dan 17, ya, ayat 16 dan 17, pada waktu ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, saudara, itu tadi, ya, sudah ada dalam pikiran mereka, ya, pandangan mereka bahwa yang namanya pemungut cukai itu pasti sudah orang berdosa. Saya kira tidak semua juga orang yang bekerja dalam keuangan, tidak semua orang yang jadi bendahara, tidak semua orang yang mengerjakan keuangan itu mereka orang berdosa. Tidak. Banyak anak-anak Tuhan yang di sana hidup mereka diberkati dan hidup mereka itu menjadi berkat. Ya, saya senang, saya pikir banyak orang-orang yang takut akan Tuhan dalam hal-hal seperti itu. Nah, saudara-saudara yang berkata Tuhan, inilah pandangan yang mau dirubah oleh Yesus. Ia mau merubah bahwa jangan sampai kita terbawa terus. Misalnya seseorang itu dicap, dia itu orang yang tidak baik. Sepanjang umurnya terus dicap begitu. Belum tentu. Ya, karena orang sanggup diubahkan. Kalau dia hidup dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Roh Kudus akan hadir dalam hidupnya dan Roh Kudus itu akan mengubah hidupnya. Jadi kita nggak bisa pandangan lama itu. Atau misalnya, kalau orang dari sana itu orangnya begini. Nah, itu bahaya yang begitu. Ya. Kalau orang dari latar belakang begini, maka orang yang seperti ini. Tidak bisa. Kita nggak boleh menghakimi seperti itu. Kayaknya saya pernah menceritakan juga di sini ya. Saya ingat itu mengenai ada dua orang penjual telur barangkali ya. Mereka penjual telur, hari-hari mereka melintasi satu rute jalan dan di rute jalan itu ada rumah, ada herder, anjing besar ya, ada herder di situ, mereka sering lewat di situ dan mereka lihat itu tiap mereka lewat
anjing itu hanya di situ aja dia tidur gitu. Tiap hari juga mereka mengomel, itu anjing herder itu cuma tidur saja. Tiap hari seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa 2 hari sebelumnya ada satu rumah yang berdekatan dengan lokasi itu terbakar, rumah itu mau terbakar sebetulnya, tapi karena herder itu menggonggong kuat karena dia melihat ada asap, maka masyarakat segera mengatasi kebakaran rumah itu sehingga tidak terjadi kebakaran lebih meluas. Itu karena apa? Gonggongan herder itu. Lalu habis menggonggong kembali lagi ke tempatnya itu. Besoknya datang lagi itu penjual telur itu. Ngomel lagi, ini anjing ini gini aja kerjaan tidur saja. Dia nggak tahu kemarin itu bahwa ini sudah berperan. Nah, itu kadang-kadang kita harus rubah pandangan seperti itu. Kita nggak tahu sama sekali, maka jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi siapapun. Yesus mau supaya itu dirubah. Itu semuanya memanggil orang berdosa itu bahwa Yesus sanggup mengubahkan. Yesus sanggup mengubahkan. Jangan kita punya mencap ya seperti itu. Ada satu kalimat ketika kita mencap itu kalimat kita bisa dipegang orang sehingga itu bisa juga membawa dampak yang tidak baik. Satu kali ada seorang nenek dengan cucunya itu berjalan. Mereka jalan di satu perjalanan, tapi itu ada becek-becek, ada lumpur-lumpurnya. Lalu dia bawa cucunya ini dia pegang. Nah, cucunya itu lihat ada uang di tanah itu, ada uang mungkin itu 10.000 ya, 10.000, tapi sudah diinjak-injak orang. Lalu apa dibilang nenek ini? Cucu ini dibilang, "Nek, itu ada uang di bawah itu." Terus dibilang neneknya, "Tidak boleh kau ambil tuh, semua yang jatuh di tanah itu kotor." Wah, sudah cucunya bilang, "Oh begitu." Jadi cucunya ini sudah merekam, semua yang jatuh di tanah itu kotor. Akhirnya mereka jalan saja, tidak jadi diambil. Lalu jalan terus, ketemulah lebih becek lagi, maka nenek itu jatuh. Ya, karena becek, nenek itu jatuh. Cucunya bingung, karena kena lumpur neneknya. Mau diapakan nenek ini? Karena nenek ini baru punya pengajaran, semua yang di tanah itu kotor. Lalu cucunya biarkan saja di situ, bahwa nenek itu kotor, dia jalan saja. Jangan sampai dia dimarahin neneknya nanti kalau diangkat. Nah, ini kadang-kadang kalimat-kalimat pengajaran yang merugikan. Saudara-saudara, kalau ada yang begini, ada dicap orang macam-macam kehidupan kita ini, mari kita datang kepada Yesus. Di dalam Yesus semua bisa diubahkan menjadi baik. Di dalam Yesus kita dikuduskan. Dalam Yesus kita pasti disucikan. Saudara, Lewi ini pada akhirnya menjadi murid Yesus. Itu luar biasa. Hal yang kita teladani pada renungan ini, saudara-saudara. Yesus memanggil kita. Mungkin kita pernah punya pengalaman, kita jauh daripada Tuhan. Tapi Yesus setiap saat memanggil kita. Ia mau kita berhenti dari perjalanan yang kita jalani ini. Ia mau memberi harta surgawi kepada kita. Ia mau mengajar kita memiliki harta, tetapi dengan lebih dahulu mencari Tuhan. Dan ia mau mengajar kita supaya kita merubah pola yang lama, pemikiran yang lama, pandangan yang lama. Karena apa? Dalam Yesus ada kuasa pengudusan. Dalam Yesus ada kuasa yang mengubahkan hidup seseorang. Tuhan Yesus menolong kita melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk boleh melihat betapa ajaibnya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau datang untuk memanggil kami sehingga Engkau melayakan kami dan menerima berkat-berkat-Mu setiap hari. Terima kasih Engkau telah menolong hamba-Mu memberitakan firman ini. Kuduskan kami dengan firman ini. Ampuni kesalahan dan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada saat doa bagi kita.
Kita menyanyikan satu pujian seperti Yesus ingin menjadi. Pujian dalam bagian pujian doa nomor 95 dalam buku nyanyian bala keselamatan. Seperti Yesus ku ingin menjadi. Saat doa bagi kita, walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita bisa mengambil tempat berlutut, di tempat kita berduduk, datang secara pribadi kepada Tuhan. Yesus terus memanggil kita. Ia mau supaya kita berhenti dan menikmati harta surgawi lebih mulia. Ia ingin supaya kita menikmati betapa berarti hidup yang sekarang ini dia berikan kepada kita dibandingkan dengan hidup yang lalu. Dan dia ingin membuat kita berubah. Dia ingin membuat kita kudus. Dia ingin membuat kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Seperti Yesus, ku ingin menjadi. Seperti Yesus, ku ingin menjadi. Seperti Yesus, oleh kuasa Roh Kudus itu yang sanggup menolong kita. Seperti Lewi yang mana kuasa Tuhan ada dalam hatinya dan dia diubah, dia hidup seperti Yesus. Pada akhirnya ia menyerahkan hidupnya melayani Yesus dan menjadi salah satu murid daripada Yesus yang hidup seperti Yesus dan menikmati anugerah rahmat yang luar biasa. Itu juga bagian kita. Bila mana kita mau mengatakan kepada Yesus, ya Tuhan, aku mau panggilanmu. Aku memanggil saya hari ini untuk berhenti dari hal yang Engkau tentang dalam hidup. Saya mau untuk mengubah pandangan saya terhadap orang, terhadap seseorang, terhadap kelompok tertentu. Saya mau mengubahkan pola pikir saya selama ini. Dan Roh Kudus sanggup menolong kita untuk hal ini. Maka nikmatilah berkat sukacita di dalamnya. Nikmatilah betapa luar biasanya kita mengalami sukacita perubahan ini. Seperti Yesus, ku ingin menjadi. Haleluya. Mayor Nyonya Honro berdoa untuk kita.
Bapa di surga, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan, membawa doa-doa kami kepadamu. Dalam berbagai hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan mengenal kami. Apapun yang kami sampaikan kepada Tuhan saat ini, kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menyatakan segala berkat-berkat, segala kebaikan, segala perubahan. Bahkan Engkau menyatakan akan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap yang berdoa kepadamu. Kami hanya bersandar dan berpaut kepada Tuhan saja. Sebab Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang melihat segala hal apapun yang kami hadapi. Maka kami berdoa kiranya dengan segala permohonan kami kepada Tuhan, kami yakin dengan iman kami, dan dengan doa yang sungguh, Tuhan mengabulkannya kepada kami. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ini akan menjadi bagian hidup kami. Tersimpan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya hamba-Mu terus diberi sehat dan diberi kekuatan. Engkau perlengkapi pelayanan dan juga Engkau berkati dalam keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami percaya bahwa Tuhan memberi berkat melimpah dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang berdoa dan yang datang menyembah Engkau. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta Korops. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami akan menyampaikan warta Korops pada saat ini. Pertama kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Ya, pada tanggal 25, ini minggu lalu saya salah, ya saya kira hari minggu lalu itu tanggal 25. Ya maafkanlah saya ya, itulah manusia ya. Rasanya mau cepat saja, tapi ternyata kita harus mengikuti tanggal yang sudah diatur. Maunya sih mau cepat minggu, tapi nggak bisa berubah. Iya, jadi tanggal 25 itu Saudara Andri Triyono, lalu Saudari Emma Sujiono, lalu tanggal 26 itu Bapak Joshua, dan tanggal 26 anak Raden Sky. Kita bersyukur karena ada 4 anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Dan minggu depan ibadah kita masih dari rumah, kita beribadah dari rumah masing-masing seperti pada hari ini. Tetapi 2 minggu depan itu tanggal 14, sepertinya tanggal 14 ya. 2 minggu depan tanggal 14, mohon diperhatikan warta yang kami edarkan. Di situ ada beberapa catatan bahwa kita akan mulai kembali ibadah di Korops pada 2 minggu yang akan datang. Jadi mohon diperhatikan semua informasi yang kami sampaikan di warta Korops, juga menyangkut anak-anak sekolah minggu, lalu anak prajurit muda, semua ada informasi yang kami catat di warta Korops, sudah diedarkan baik di grup Korop maupun juga di PKP. Jadi mohon itu menjadi perhatian kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan untuk warta ini, dan doa untuk ulang tahun kita akan mendoakan bersama-sama dalam doa penutup dalam ibadah ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang kita beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati kita melimpah-limpah dalam kegiatan kehidupan kita sepanjang sepekan ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, kami sembah, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Engkau beri kepada kami pada saat ini beribadah. Dan juga Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat surgawi. Berkat-berkat rohani melalui setiap acara dalam ibadah kami ini dan teristimewa firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan telah melayani ibadah ini. Bila Tuhan akan memberkati, memberikan berkat dan upah surgawi, dan Engkau terus memberi keberhasilan dalam kehidupan hamba-hambamu yang telah melayani, baik kami di mimbar ini maupun juga tim ibadah yang mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan doa ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau beri secara khusus, pertambahan usia bagi saudara Andri Triyono, dan juga bagi saudari Emma Sujiono, juga bagi Bapak Yosi, dan juga bagi anak Sky Bono. Kami bersyukur karena kami boleh melihat bahwa itu semua bukti kebaikan Tuhan. Engkau begitu setia dalam kehidupan mereka. Engkau telah menolong mereka sepanjang setahun ini. Dalam tantangan, dalam berbagai hal yang mereka hadapi, mungkin juga dalam pendidikan, dan juga di dalam pekerjaan-pekerjaan, Engkau telah memberkati kehidupan mereka. Maka kami naik ucapan syukur kami atas berkat yang Kau beri kepada mereka, dan memohon biarlah berkat umur panjang Kau terus memberikan kepada mereka, perlindungan, pemeliharaan, keberhasilan beri dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini. Dan kami menyerahkan setiap rencana-rencana dalam Korops kami ini, Tuhan berkati secara khusus untuk pemulihan kembali ibadah kami di Korops ini 2 minggu ke depan. Kami mohon Tuhan mendahului semuanya. Biarlah semua ini terjadi seizin Tuhan, dan Tuhan menolong kami untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini.
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu mempedulikan kehidupan kami. Engkaulah sumber pemberian yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Tuhan, karena Engkau pun mendengar doa-doa kami. Engkau memberikan permohonan-permohonan kami, sebab belas kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni semua salah dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Selamat pagi.